ada dua kata kerja, tindakan Allah mengambil dan menempatkan. Dan manusia atau Adam juga ada dua kata kerja, mengusahakan dan memelihara. Okay. Ayat 15 ini penting. Kenapa itu penting? 16 itu perintah Tuhan, buah semua kamu boleh makan. Ayat 17, kalau buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini ayat 17. Itulah pastor tadi beri contoh bahwa perkataan hari di sini pun adalah macam simbolik, sebab Adam tidak mati waktu dia karena orang tafsir mungkin dia mati secara rohani, tapi itu macam boleh juga saya terima. Cuma secara jasmani ya, dia tidak mati. Dia masih hidup sampai 900 lebih tahun. Jadi bagi saya pun, termasuk bab 2 ayat 4, langit dan bumi, kisah ciptaan pertama 7 hari baru Tuhan selesai. Tapi bab 2 ayat 4 mengatakan langit dan bumi macam diciptakan 1 hari, sebab macam rumusan dia. Inilah it's a time known to God. Basically it's just yom itu atau hari itu melambangkan waktu yang hanya diketahui Tuhan. Jadi kita tidak perlu terlalu selidik atau terlalu curious tentang perkara itu. Cuma memang kita perlu menafsir ini sesuai dengan apa yang ditulis, sebab kita mengimani firman Tuhan. Itulah saya katakan tadi, kalau ahli sarjana membaca 2 bab ini pun mereka cari kesalahan dari firman Tuhan. Saya belum lagi nampak kesalahan, sebab saya macam seronok lah. Saya baca firman Tuhan, saya mengasihi firman Tuhan, saya tahu itu kebenaran, cuma kita perlu memahaminya dengan sebaik-baiknya. Oke. Ayat 15 ada sedikit penerapan yang pastor rasa sangat penting dalam nota saya itu, dari ayat nota 9 sampai 11. Coba saya akan tidak ambil masa yang panjang untuk itu. Ini kebun Eden, ada salah satu beberapa ahli sarjana, kalau kamu baca buku tafsiran kitab Kejadian, maka mengatakan kitab Taman Eden ini, saya sebut kebun Eden pula di sini, Taman Eden lah, adalah Garden of Eden itu, adalah macam bait suci Allah. One image is a temple. Okay. Ini tafsiran beberapa ahli sarjana, a temple. Dan kenapa mereka disebut temple? Sebab apa yang Adam lakukan. Adam itu seperti imam yang pertama. He is the first priest. Dan saya beri contoh yang secara rohani ya. Macam saya katakan, Tuhan yang menanam kebun atau taman itu kiasan kan. Kalau Yesaya 5 pun kebun anggur itu umat Israel kan. Jadi kebun atau Taman Eden itu kita boleh ambil sebagai, kalau perjanjian, macam gereja dia lah. Okay. Dan Tuhan membangun kebun itu melalui pemberitaan Injil rasul-rasulnya. Dan dia menyuruh para hambanya untuk bekerja di ladang tuayannya, menjaga serta memelihara baiknya. Itu 9. Terima kasih, itu highlight dari Deacon SU. Okay. Nanti kamu ambil sedikit masa untuk menghayati apa yang saya share ya. Cuma saya petik satu contoh saja dari mungkin saya baca dari nota 10 sekarang. Macam panggilan seorang hamba Tuhan. Macam Adam ini, dia adalah hamba Tuhan yang pertama. Bukan hanya man, but he's a servant of God. He's the first priest. Dia adalah imam yang pertama. Coba kita lihat ini panggilan hamba Tuhan. Okay. Sebab dia menjadikan Adam, mengambilnya, meletakkan di taman lah, kebun. Saya beri contoh panggilan Amos, Nabi Amos. Dan Nabi Amos pernah mengatakan seperti ini. Kamu boleh baca Amos 7 dari ayat 14, 15
16a. Tuhan mengambilnya. Macam Amos tuh dia penternak, dia petani. Maksudnya dia ada kerja ya, dia pengusaha. Tiba-tiba Tuhan memanggil Amos ini, mengambil dia, macam dia mengambil si Adam. Dan tiba-tiba Tuhan meletakkan Amos, dia dari kerajaan Yehuda Selatan. Tapi Tuhan meletakkan dia di kerajaan utara. Dia pergi bernubuat. Kalau kerajaan utara disebut Israel. Kerajaan Israel adalah kerajaan utara. Zaman Amos lah, sudah dibagi itu dua kerajaan. Kerajaan Yehuda disebut kerajaan selatan, atau Kingdom of Judah is in the south, selatan. Dan kerajaan utara disebut kerajaan Israel. Dan ya, macam Tuhan Allah mengambil Amos dan meletakkan dia di kerajaan utara Israel, dan dia suruh kamu pergi bernubuatlah. Macam itulah pelayanan atau pekerjaan dia. Macam Adam mengusahakan ladang. Itu kalau kiasan Paulus tuh, kalau dia bilang saya pemberita Injil, itu saya yang menanam, Apolos itu menyiram kan, dalam Korintus. Kalau saya tidak silap mungkin 1 Korintus bab 3. Ini gereja Tuhan, jemaat Tuhan itu macam satu ladang, satu kebun. Ada penanam dia, rasul-rasul, pemberita Injil, orang dimenangkan, jiwa dimenangkan. Bagaimana mereka bertumbuh? Bukan sejak Paulus, ada Apolos menyiram. I planted, Apollos water. Ada tugasannya, macam Adam di sini berusaha mengerjakan Taman Eden itu dan juga memeliharanya. Jadi kita katakan macam hamba Tuhan pun macam imam-imam kan, kerja mereka adalah menjaga baik suci rumah Tuhan, keep the house of God, memelihara supaya terpelihara lah itu. Jadi mungkin itulah yang macam penerapan rohaninya. Bagi saya pun, bila saya lihat semua kalimat-kalimat ini macam jelas juga, dan saya mendorong kamu untuk membaca. Kalau buku tafsiran, memang beberapa ahli sarjana bila mereka menafsir tentang Taman Eden itu, mereka katakan ini macam satu metaphor for the temple of God, macam bait suci. Dan Adam ini is like the first priest, sebab Tuhan meletakkan dia untuk bekerja di situ, memelihara itu Taman Eden. Tapi di sini pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, okay? Jadi mungkin sampai di sinilah setakat itu kalau tentang poin yang ke-11 itu. Kemudian bahagian yang seterusnya dari ayat 17 itu, firman Tuhan bab yang kedua adalah larangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Dan kadang-kadang susah kita mau jawab, pastor belum ada jawaban. Mana tahu kamu ada, sila komen juga. Maksud saya adalah, saya tidak begitu faham kenapa macam, sebab nanti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan, macam terlalu menguji betul. Ada itu pohon kehidupan, ada lagi itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Macam terlalu menguji betul. Jadi ini soal is a foundational questions. All these questions are kalau kita mau menyelidik secara lebih mendalam lah. Saya pun tidak memahami semua itu. Mungkin cuma yang saya dapat katakan ini adalah Tuhan mau menguji ketaatan. Jadi manusia atau Adam, sama ada dia pelayan atau hamba Tuhan, itu adalah untuk mentaati perintah Tuhan. Itu yang sangat penting. Dari awal, waktu Tuhan mencipta Adam, manusia yang pertama itu, dia mau manusia mentaati dia. No questions asked. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Tapi kalau perintah Tuhan itu jelas, lebih baik mentaati daripada macam main-main, kompromi dengan perintah Tuhan itu. Kalau saya lah, macam saya beri contoh, kalau dalam kitab Injil, beberapa kali, sebab ada 4 kitab Injil kan, Yesus mengatakan kerajaan surga ini milik anak kecil. Jadi macam kalau kamu tidak menjadi anak kecil, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ada satu ayat yang sangat keras tuh. Kenapa anak kecil ini memberi contoh yang baik? Sebab mereka
without question. Mereka tidak menyoal. Kalau budak yang dari 7 tahun ke bawah, ibu bapak suruh mereka taat aja itu. Mereka tunduk kan. Mereka belum lagi ada sifat melawan, berontak ini. Jadi inilah anak-anak kecil. They're still very innocent. They're still very telus, very pure in their heart and their mind. Dan ini yang Tuhan mau. Itulah yang pastor coba terangkan kenapa ada ini pohon kehidupan dan ada pohon ini. Sebab yang Tuhan rindu melihat ciptaan dia manusia mentaati dia atau tidak. Dan Tuhan tidak mau jadikan manusia macam robot, kena paksa. Dia beri kehendak yang bebas. Itu likeness of God. Itulah nanti kena larang. Sebab kalau makan pohon kehidupan itu dia akan hidup selama-lamanya. Itulah dia kena halau dari Taman Eden itu. Okay? Sebab manusia itu serupa dengan Allah. Kalau memakan buah dari pohon kehidupan, macam setarap sudah dengan Tuhan. Jadi itu sangat menakutkan. Maksudnya dalam kisah inilah. Nanti kamu bertanya lah itu. Mungkin pastor mau, sebab macam sudah setengah jam saya berbicara. Oke, untuk Q&A dulu. Ada beberapa poin yang terakhir sudah untuk malam hari ini. Tapi memang masih lagi ada ciptaan Hawa itu menarik itu. Jadi perlu kita lihat di situ. Tapi mana tahu kamu ada pertanyaan. Silakan. Ini Pastor. Shalom Pastor. Ya, shalom. Ya, shalom. Ya, saya minum air tadi. Ya. Saya setuju dengan kenyataan Pastor tadi yang 2 pohon itu untuk menguji manusia ciptaan Tuhan ini, Adam. Seperti yang dilakukannya kepada Abraham. Ya. Abraham dia suruh anaknya Ishak, satu-satunya anaknya untuk dikorbankan. Betul. Ya. Tetapi Abraham taat kepada perintah Tuhan, maka dia coba lakukan, tetapi sebaliknya Tuhan telah menyediakan domba untuk disembelih. Iya. Jadi saya ingat itu, saya setuju dengan kenyataan Pastor bahwa Tuhan membuat bertujuan untuk menguji ketaatan manusia kepada Allah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Deacon Joseph. Ya. Itu satu penjelasan, penerangan, penambahbaikan apa yang saya sudah katakan tadi. Ya, saya aminkan itu. Ada komen atau pertanyaan yang lain sebelum kita lihat bahagian yang terakhir, tapi mungkin yang paling menarik sebab untuk ciptaan perempuan Hawa. Ya, oke. Jadi saya teruskan dulu, nanti ada soalan bahagian yang terakhir. Jangan kamu segan bertanya. Oke, saya terus.